Halo teman-teman, selamat bergabung di channel Ucup Parlay Wonderful. Untuk yang baru bergabung dengan channel ini mohon bantuannya untuk mensupport dengan cara like, komen, dan subscribe, agar channel ini bisa berkembang dan saya semakin semangat memberikan prediksi-prediksi seputar bola. Terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ucup Parlay Wonderful. Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Selamat hari Rabu. Semoga kalian tetap semangat untuk menyimak prediksi-prediksi terbaru dari channel ini. Untuk hari ini teman-teman, saya sudah menyiapkan beberapa prediksi yang akan saya bagikan ke teman-teman. Dan juga sebelum itu saya akan sedikit mereview hasil dari pertandingan yang telah kita prediksikan kemarin. Baiklah, yang pertama dari Atalanta melawan Venezia. Di sini dimenangkan oleh Atalanta dengan skor telak 4-0. Mari saya menyarankan teman-teman untuk bermain dengan Atalanta yang memberi handicap 1,5 bola kita win, dan di under 3,5 golnya kita lose. Yang kedua dari Salernitana melawan Juventus. Di sini dimenangkan oleh Juventus dengan skor 2-0. Kemarin saya menyarankan teman-teman untuk bermain dengan Juventus yang memberi handicap 1/4 bola kita win, dan di over 2,5 golnya kita lose. Yang ketiga dari Verona melawan Cagliari. Di sini mereka imbang dengan skor 0-0. Kemarin saya menyarankan teman-teman untuk bermain dengan Verona yang memberi handicap 3/4 bola kita lose, dan di under 3 golnya kita win. Kita lanjutkan teman-teman ke prediksi kita yang keempat dari Serie A Brazil yang mempertemukan Flamengo melawan Chiara. Untuk laga pagi tadi, Flamengo memperoleh kemenangan dengan skor 2-1. Kemarin saya menyarankan teman-teman untuk bermain dengan Chiara yang menahan 1 bola kita draw, dan di under 2,3/4 golnya kita LH. Yang kelima dari Cuiabá melawan Palmeiras. Di sini dimenangkan oleh Palmeiras dengan skor 3-1. Kemarin saya menyarankan teman-teman untuk bermain dengan Palmeiras yang bermain win kita win, dan di over 2/4 golnya kita juga win. Dan yang terakhir dari Liga Portugal yang mempertemukan Sporting Braga melawan Vizela. Untuk laga kemarin kita bermain dengan Sporting Braga yang bermain win kita win, dan di over 2,5 golnya kita juga win. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke prediksi untuk malam hari ini. Di sini saya sudah menyiapkan 7 tim, langsung saja disimak. Yang pertama dari Southampton melawan Leicester. Untuk klasemen sementara babak ke-14 dari Liga Premier Inggris, Southampton berada di posisi ke-16 dengan mengoleksi 14 poin dari 13 pertandingan, sedangkan dari tim tamu Leicester berada di posisi ke-10 dengan mengoleksi 18 poin dari 13 pertandingan. Dilihat dari 5 pertandingan terakhir Southampton, mereka memperoleh 2 kali kemenangan dengan 3 kali kalah. Untuk laga terakhirnya mereka berhasil dikalahkan Liverpool dengan skor telak 4-0. Sedangkan dari tim tamu Leicester mereka hanya kalah 1 kali, dan di laga terakhirnya mereka memperoleh kemenangan melawan Watford dengan skor 4-2. Untuk head-to-head kedua tim teman-teman, di sini Leicester mendominasi dengan 3 kali kemenangan, sedangkan Southampton 1 kali dan 1 lainnya berakhir imbang. Dilihat dari catatan pemain absen sementara pada laga dini hari nanti, dari kubu tuan rumah akan ada 1 pemain absen dan ada 2 pemain diragukan, sedangkan dari Leicester akan ada 3 pemain absen dan 1 masih diragukan juga. Jadi teman-teman, untuk prediksi saya dari Southampton melawan Leicester, di sini saya menyarankan teman-teman untuk bermain dengan Leicester yang menahan 1/2 bola dari Southampton, atau juga teman-teman bisa bermain di over 2,5 gol. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ke laga yang kedua, datang dari Watford melawan Chelsea. Untuk klasemen sementara babak ke-14 Liga Premier Inggris, tuan rumah berada di posisi ke-17 dengan mengemas 13 poin dari 13 pertandingan, sedangkan dari tim tamu Chelsea berada di puncak klasemen dengan mengoleksi 30 poin dari 13 laga. Dilihat dari 5 pertandingan terakhir Watford, di sini mereka hanya mampu memperoleh 2 kali kemenangan dengan 3 lainnya berakhir kekalahan.
Untuk laga terakhir Watford, mereka kalah oleh Leicester dengan skor 4-2. Sedangkan dari tim tamu Chelsea, dari 5 laga terakhirnya mereka belum terkalahkan. Untuk laga terakhir mereka berhasil menahan imbang Manchester United dengan skor 1-1. Dilihat dari head to head kedua tim teman-teman, di sini Chelsea mendominasi dengan 4 kali kemenangan dari 5 laga pertemuan mereka, sedangkan Watford hanya 1 kali. Kita lanjutkan ke catatan pemain absen untuk laga dini hari nanti. Dari kubu Watford ada 5 pemain absen, sedangkan ada 5 juga pemain yang masih diragukan untuk laga dini hari nanti. Sedangkan dari tim tamu Chelsea akan kehilangan 2 pemainnya, sedangkan ada 4 juga pemain yang masih diragukan untuk laga dini hari nanti. Jadi teman-teman, untuk laga Watford melawan Chelsea, saya menyarankan teman-teman untuk bermain dengan Chelsea yang memberikan handicap 1/4 bola kepada Watford, atau juga teman-teman bisa bermain di over 2,5 gol. Kita lanjutkan teman-teman ke laga yang ketiga, datang dari Wolves melawan Burnley. Untuk klasemen sementara, tim tuan rumah Wolves berada di posisi ke-6 dengan mengoleksi 20 poin dari 13 pertandingan, sedangkan dari tim tamu Burnley, mereka berada di zona degradasi di peringkat ke-19 dengan mengoleksi 9 poin dari 12 pertandingan. Untuk 5 pertandingan terakhir Wolves, di sini mereka hanya kalah 1 kali. Untuk laga terakhirnya mereka ditahan imbang Norwich dengan skor 0-0. Sedangkan dari Burnley sendiri, dari 5 laga terakhirnya mereka hanya kalah 1 kali juga. Untuk laga terakhirnya mereka ditahan imbang oleh Crystal Palace dengan skor 3-3. Dilihat dari head to head kedua tim teman-teman, di sini Burnley mendominasi dengan 3 kali kemenangan, sedangkan 2 lainnya berakhir imbang. Kita lihat dari catatan pemain absen sementara untuk laga dini hari nanti. Dari kubu Wolves akan ada 6 pemain absen, sedangkan dari Burnley sendiri akan ada 3 pemain absen untuk laga dini hari nanti. Jadi teman-teman, kesimpulan prediksi saya dari pertandingan Wolves melawan Burnley, di sini saya menyarankan teman-teman untuk bermain dengan Burnley yang menahan 3/4 bola dari Wolves. Atau juga jika teman-teman masih ragu, kalian bisa bermain di over 2 gol. Kita lanjutkan teman-teman ke laga yang keempat, datang dari Aston Villa melawan Manchester City. Untuk klasemen sementara Premier Inggris, Aston Villa berada di posisi ke-13 dengan mengoleksi 16 poin dari 13 pertandingan, sedangkan dari Manchester City sendiri berada di posisi kedua dengan mengoleksi 29 poin dari 13 pertandingan. Dilihat dari 5 pertandingan terakhir Aston Villa, mereka menelan 3 kali kekalahan. Untuk laga terakhirnya mereka memperoleh hasil menang melawan Crystal Palace dengan skor 1-2. Sedangkan dari Manchester City sendiri, dari 5 laga terakhirnya mereka belum terkalahkan. Sedangkan di laga terakhirnya mereka berhasil memperoleh kemenangan melawan West Ham dengan skor 2-1 juga. Dilihat dari head to head kedua tim teman-teman, di sini City mendominasi dengan 5 kali kemenangan dari 5 pertemuan mereka. Dilihat dari catatan pemain absen sementara, Aston Villa akan kehilangan 2 pemainnya, sedangkan dari Manchester City akan kehilangan 5 pemainnya, tambah 2 pemain masih diragukan. Jadi teman-teman, untuk prediksi saya antara Aston Villa melawan Manchester City, di sini saya menyarankan teman-teman untuk bermain dengan Manchester City win. Atau juga teman-teman jika masih ragu bisa bermain di over 2/3/4 gol. Kita lanjutkan teman-teman ke laga yang kelima, datang dari Everton melawan Liverpool. Dilihat dari klasemen sementara, tim tuan rumah berada di posisi ke-14 dengan mengoleksi 15 poin dari 13 pertandingan, sedangkan dari tim tamu Liverpool mereka berada di posisi ketiga dengan mengoleksi 28 poin dari 13 pertandingan. Dilihat dari 5 pertandingan terakhir Everton, mereka hanya mampu memperoleh 1 kali imbang dengan sisanya berakhir kekalahan. Untuk laga terakhir mereka berhasil dikalahkan oleh Brentford dengan skor 1-0. Sedangkan dari Liverpool sendiri, mereka hanya menelan 1 kali kekalahan. Di laga terakhirnya mereka memperoleh kemenangan melawan Southampton dengan skor 4-0.
Sedangkan dari head to head kedua tim teman-teman, di sini Liverpool mendominasi dengan 2 kali kemenangan, Everton 1 kali, dan 2 lainnya berakhir imbang. Dilihat dari catatan pemain absen sementara, dari kubu Everton ada 4 pemain absen dan 1 masih dipertanyakan, sedangkan dari Liverpool sendiri akan ada 5 pemain absen untuk laga dini hari nanti. Jadi teman-teman, untuk prediksi saya antara Everton melawan Liverpool, di sini saya lebih memilih bermain dengan Liverpool yang memberikan handicap 1/4 bola, atau juga jika teman-teman masih ragu bisa bermain di over 2/3/4 gol. Kita lanjutkan teman-teman ke prediksi kita yang ke-6 dari Serie A Italia yang mempertemukan tuan rumah Bologna melawan AS Roma. Dilihat dari klasemen sementara babak ke-15 Serie A, Bologna berada di posisi ke-9 dengan mengoleksi 21 poin, sedangkan dari AS Roma berada di posisi ke-5 dengan mengoleksi 25 poin dari 14 pertandingan. Sedangkan dilihat dari 5 pertandingan terakhir Bologna, mereka menelan 2 kali kekalahan. Di laga terakhirnya, mereka berhasil mengalahkan Spezia dengan skor 0-1. Dan dilihat dari tim tamu AS Roma, di sini mereka hanya kalah 1 kali. Untuk laga terakhir mereka berhasil memperoleh kemenangan melawan Torino dengan skor tipis 1-0. Untuk head to head kedua tim teman-teman, di sini AS Roma mendominasi dengan 4 kali kemenangan, sedangkan Bologna hanya 1 kali. Untuk catatan pemain absen sementara pada laga dini hari nanti, dari Bologna akan kehilangan 3 pemainnya, sedangkan 1 lainnya masih diragukan. Sedangkan dari tim tamu AS Roma, mereka akan kehilangan 4 pemainnya, ditambah 1 lagi pemain masih dipertanyakan. Jadi teman-teman, prediksi saya dari pertandingan Bologna melawan AS Roma, saya sini memilih AS Roma yang bermain netral 0-0, atau juga teman-teman jika masih ragu, kalian bisa bermain di under 3 gol. Dan di laga yang terakhir untuk prediksi saya hari ini teman-teman, dari tuan rumah Inter Milan melawan Spezia. Untuk klasemen sementara, Inter Milan berada di posisi ketiga dengan mengoleksi 31 poin, sedangkan dari Spezia mereka berada di posisi ke-17 dengan mengoleksi 11 poin dari 14 pertandingan. Dilihat dari 5 pertandingan terakhir Inter Milan, mereka belum terkalahkan. Untuk laga terakhirnya mereka berhasil memperoleh kemenangan melawan Venezia dengan skor 0-2. Sedangkan dari Spezia sendiri, mereka hanya mampu memperoleh 1 kemenangan, 1 kali imbang dengan 3 kali kalah. Untuk laga terakhirnya, mereka berhasil dikalahkan oleh Bologna dengan skor tipis 1-0. Dilihat dari head to head kedua tim teman-teman, di sini mereka bertemu sebanyak 2 kali, dengan 1 kali dimenangkan oleh Inter Milan, dan di laga terakhirnya mereka berakhir imbang dengan skor 1-1. Kita lanjutkan ke catatan pemain absen sementara dari pertandingan dini hari nanti. Dari kubu Inter Milan akan ada 5 pemain absen, sedangkan dari Spezia akan ada 2 pemain absen untuk laga melawan Inter Milan. Jadi teman-teman, untuk laga Inter Milan melawan Spezia, di sini saya menyarankan teman-teman untuk bermain dengan Inter Milan yang memberikan handicap 1/3/4 bola kepada Spezia, atau juga teman-teman jika masih ragu kalian bisa bermain di over 3/4 gol. Baiklah teman-teman, ini adalah referensi saya dari Mix Parley Bill. Semoga teman-teman ada yang cocok, langsung saja digaskan. Jika ada yang masih kurang, mohon dikoreksi kembali. Jadi saya tekankan lagi, gunakanlah feeling dan analisa teman masing-masing untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Jadi saya ucapkan terima kasih.